Sedang dalam performa gemilang di klubnya, Rafael Struijk diragukan tampil TC di Turki. Rumor Stefano Lillipali tidak masuk skuad Sintayong di Piala Asia 2023. Netizen ungkit jasanya untuk timnas. Timnas Indonesia punya rekor tak terkalahkan di laga pembuka Piala Asia. Bagaimana nasib di edisi 2023? Berikut berita selengkapnya. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Timnas Indonesia. Penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struijk menunjukkan kualitasnya di klub ADO Den Haag U21. Ia berhasil mencetak gol dalam laga terbaru. Rafael kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama ADO Den Haag ketika klubnya menghadapi Feyenoord pada Sabtu 9 Desember 2023. Hasilnya, pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 3-3. Rafael Struijk menyumbangkan 1 gol bagi klubnya ADO Den Haag. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak gol dan tampil selama 70 menit. Performanya ini tentu bagus sebagai modal di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Sebab pemain muda ini semakin gacor dan sudah berhasil mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan bersama ADO Den Haag U21. Adapun performa impresif Struijk di klubnya ini bisa menguntungkan Timnas Indonesia yang tidak lama lagi akan berjuang di Piala Asia 2023. Setidaknya Sintayong punya pemain andalan untuk bisa mencetak gol. Akan tetapi, dibutuhkannya Struijk bersama klubnya juga dapat mempengaruhi persiapan TC bersama Timnas Indonesia. Dengan kata lain, Rafael kemungkinan besar tidak dapat mengikuti TC di Turki karena dalam periode tersebut bukan termasuk jeda internasional FIFA. Mungkin saja jika masih ada jadwal pertandingan, winger berusia 20 tahun ini belum bisa dilepas klubnya untuk membela Timnas Indonesia. Rumor Stefano Lillipali yang tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia asuhan Sintayong di ajang Piala Asia 2023 menuai polemik. Akibat rumor tersebut, supporter Timnas Indonesia membandingkan performa Stefano dengan striker Timnas lainnya yakni Dendi Suliawan. Jika dilihat dari performa, Lillipali lebih layak dipanggil dibanding Dendi, tulis @beritagaruda_edi sambil membagikan foto Stefano Lillipali di Instagram. Unggahan tersebut menuai komentar beragam dari supporter Timnas Indonesia. Mereka menanyakan alasan Sintayong yang tidak memanggil Lillipali ke skuad Garuda. Bahkan ada sebagian netizen yang menyebut bahwa alasan Lillipali tidak masuk dalam skuad Garuda disebabkan Sintayong tidak suka terhadap Lillipali. Kayaknya STY nggak suka sama Pano, padahal Pano paling bagus di antara banyak striker lokal. Tidak hanya itu, supporter Timnas Indonesia juga mengungkit jasa Stefano Lillipali saat dirinya berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan menang melawan Burundi. Coach STY nggak ingat yang lolos Indonesia dan menang lawan Burundi hasil bagian dari Lillipali, asisnya begitu oke. Rekor mentereng Timnas Indonesia di Piala Asia khususnya pada laga pembuka babak penyisihan grup yang tak pernah kalah. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah 4 kali tampil di Piala Asia. Dari semua keikutsertaan itu muncul fakta menarik dan jarang diketahui publik, di mana Timnas Indonesia tidak pernah merasakan kekalahan saat melakoni laga pertama fase grup, 2 kali imbang dan 2 kali menang. Catatan ini sudah dipegang skuad Garuda sejak berpartisipasi di Piala Asia edisi 1996, di mana saat itu berakhir imbang. Berhadapan dengan Kuwait, Timnas Indonesia mampu menahan imbang dengan skor akhir yang cukup ketat yakni 2-2. 2 gol Timnas Indonesia saat itu dicetak oleh Widodo Cahyoputro dan Roni Wabia sebelum disamakan Hani Al-Sagir dan Badar Haji. Kemudian pada edisi berikutnya Piala Asia 2000, Timnas Indonesia kembali berjumpa Kuwait. Bertanding di Tripoli dan disaksikan kurang lebih 2000 penonton saat itu, skuad Garuda hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan Kuwait di laga pembuka babak penyisihan grup B Piala Asia tahun 2000. Selanjutnya pada Piala Asia 2004, Timnas Indonesia menjajah laga perdana melawan Qatar. Qatar sebelum menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam sepak bola pernah dilumat Indonesia di Piala Asia dengan skor 2-1. Edisi terakhir kali Timnas bermain di Piala Asia 2007 selaku tuan rumah kala itu, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan rekor apik tanpa kekalahan di laga perdana Piala Asia dengan mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 2-1. Lewat gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas yang menggantarkan seluruh gelora Bung Karno. Kini Timnas Indonesia kembali ke Piala Asia edisi 2023 yang digelar pada 2024 mendatang di Qatar. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana melawan tim kuat Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Akankah kemenangan atau hasil imbang kembali diraih skuad Garuda? Atau hasil lain yang bakal dituai skuad asuhan Sintayong?